Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk memulai video kali ini, kita akan coba memulai dengan pembahasan sahamnya ya. Nah, untuk saham yang pertama yang akan kita coba bahas ya pada video kali ini, kita akan memulai saham dari sektor finance ya. Itu salah satu yang pertama kita bahas, yaitu adalah Bank Mandiri ya, atau disingkat BMRI ya. Ya, BMRI pada 5 candle 4 sampai 5 candle terakhir ya. Terlihat pergerakannya mulai bergerak sideways ya, sideways. Coba kita lihat pergerakannya dia cenderung sideways ya. Dan bergerak ya di atas 6.000 yang merupakan resisten yang sudah ditembus yang akan dijadikan support ya. Jadi untuk BMRI ya, selama BMRI bisa bertahan ya di atas support 6.000 ini ya, BMRI masih memiliki potensi yang cukup besar ya untuk lanjut menguat ya, untuk menguji resisten berikutnya yang ada di 6.475 ya. Mengingat sebelumnya ya, pada awal-awal Agustus terlihat BMRI sudah menguat cukup bagus ya. Nah, namun pada 5 hari terakhir memang cenderung sideways ya, dan dapat kita lihat ya dari MACD-nya, wah ini mulai muncul tekanan jual ya. Nah, ini kita harus waspadai ya apabila tekanan jual ini berlanjut ya. Nah, dapat kita lihat juga ya pada awal Agustus ini terlihat candlenya untuk Bank BMRI ini candle cenderung bagus ya, dominan candle naik ya. Nah, ketika masuk di 4 candle terakhir ya, terlihat lebih dominan candle turun. Nah, ini harus diwaspadai ya untuk rekan-rekan yang sudah entry ya di kisaran 56 sampai 58 ini ya, harus waspadai ya. Apalagi bila BMRI gagal bertahan di angka psikologis 6.000 yang juga merupakan supportnya ya. Nah, untuk volume sendiri ya, terlihat volume kenaikannya tidak didukung volume ya untuk Bank Mandiri sekarang ini ya. Terlihat volume cenderung turun ya, beda dengan kenaikan sebelumnya ya. Apalagi dengan kenaikan di akhir Mei dan awal Juni ini ya. Kita lihat kenaikan di bulan Juli pun volume kurang besar ya, dan kali ini pun juga volume juga cenderung turun ya, ini cenderung turun terus ya. Nah, ini harus diwaspadai ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan melihat saham BTN ya, Bank Tabungan Negara ya, BBTN. Nah, BBTN chartnya terlihat berbeda ya dengan Bank Mandiri ya, yang terlihat 4 hari terakhir dia cenderung bergerak sideways ya, atau konsolidasi. Nah, untuk BTN ini sendiri ya, untuk 4 hari terakhir ya, ini masih cenderung naik ya. Ini di hari terakhirnya ini memang sudah mencoba naik ya, menembus dari resistennya yang ada di 1545 ya. Ini penguatannya cukup bagus ya. Namun mengingat long weekend ya, banyak yang ingin keluar ya long weekend. Jadi banyak profit taking ya. Nah, untuk minggu depan ya, Senin besok ini BTN akan mencoba kembali ya. Karena trennya dapat kita lihat, tren jangka pendeknya masih strong uptrend ya. Dan dapat kita lihat juga ya, ini untuk BTN, untuk volume sendiri ya, dia untuk Agustus ini volumenya cenderung naik ya, trennya cenderung naik ya, cuma 2 hari di minggu lalu ini emang agak susah ya, karena volumenya sepi ya, karena
libur banyak sekali liburnya ya. Nah, kita akan tunggu semoga minggu depan ini ketika hari bursa normal ya, masuk semua 5 hari, volume transaksi dari BTN dapat lanjut ya, dapat lanjut naik lagi ya, untuk menembus resisten di 1545 ya. Nah, trennya masih potensi ya apabila minggu depan masih bisa close ya, bisa close di atas 1545. Potensi dari BTN ya lanjut naik ya. Pertama dia akan menutup gap ya. Ini ada gap lagi ya di 1650 ya. Dengan target resisten berikutnya yang ada di 1795 ya. Nah, kita lihat dari MACD-nya ini dapat kita lihat akumulasi belinya cukup oke ya. Jadi powernya cukup bagus ya. Dan kenaikannya pun cenderung sangat bagus ya kenaikannya ya. Karena kenaikan ini didukung dengan volume yang cenderung naik dan juga adanya akumulasi beli yang cukup bagus ya di Bank BTN ini ya. Nah, untuk Bank BTN ya, ini bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya, ini akan mendapat alert untuk masuk di Bank BTN pada tanggal 11 Agustus ya. Nah, ini berikut adalah trading plan-nya ya. Nah, kita entry di sini ya. Nah, candle naik ini ya. Dari pagi kita sudah naik ya, kita ikut naik ya. Dan sampai sekarang masih ada potensi besar untuk Bank BTN untuk lanjut naik ya, melihat dari pergerakannya ya. Dan candlenya cukup, pergerakan uptrendnya cukup strong ya. Jadi mengulangi dari uptrend yang terjadi di akhir Mei sampai awal Juni ya. Oke, saham berikutnya akan kita coba bahas ya. Ini dari sektor konstruksi ya, yang pelan-pelan sudah mulai bangkit dari kelesuan ya. Dari sejak bulan kemarin yang bergerak lesu ya. Ini properti sudah mulai bergerak bagus lagi ya. Ini salah satunya yang akan kita coba bahas pada hari ini. Kita akan melihat PP Persero atau disingkat PTPP ya. Nah, PTPP ini pergerakannya dapat kita lihat masih uptrend ya pergerakannya ya. Ini dapat kita lihat pergerakan uptrend untuk yang terupdate ya. Secara overall dilihat jangka menengah dari akhir Maret sampai sekarang cenderung masih uptrend ya, cenderung uptrend dengan pembentukan higher high dan higher low ya. Jadi masih cukup oke ya. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri ya untuk BTPP ya, ini pergerakannya juga mulai uptrend kembali ya. Mulai pelan-pelan uptrend ya. Nah, namun pada 4 candle terakhir ya, dapat kita lihat kenaikan dari PTPP sendiri ini ya. Dapat kita lihat ya, kenaikannya masih tertahan ya di resistennya di 1025 ya. Nah, kita akan cukup mewaspadai pergerakan dari PTPP ini ya. Nah, semoga saja PTPP ini masih kuat ya bertahan di angka psikologis 1000 ya. Itu akan lebih bagus ya untuk PTPP ya. Nah, semoga ini untuk minggu depan ya kita harapkan resisten dari 1025 ini dapat segera ditembus ya. Jadi lebih memperbesar potensi PTPP untuk lanjut naik ya. Resisten berikutnya ada di 1075 ya. Dan akan menguji dari uptrend channelnya di sini ya. Nah, kita akan tunggu apakah bisa lanjut naik lagi ya. Nah, untuk volume sendiri ya, untuk yang jangka pendek ini cukup bagus ya. Setelah terjadi penurunan volume di sini ya. Nah, sampai sini. Sampai sini dia turun ya, cenderung turun volume ya. Namun dalam di bulan Agustus ini volume transaksi di BTPP mulai kembali naik ya. Volumenya mulai naik dan trennya pun sudah mulai uptrend ya dan mulai bergerak di atas moving average 20-nya. Dan bila kita lihat dari MACD-nya pun sudah masih cukup bagus ya, sudah golden cross di atas dan akumulasi beli terus terjadi ya. Tinggal menunggu menembus dari resisten 1025 ya. Oke, berikutnya masih dari sektor konstruksi ya. Kita akan coba melihat saham Adikarya ya. Nah,
atau sering disingkat ADI ya. Nah, untuk pergerakan ADI ini terlihat berbeda ya dengan pergerakan PTPP ya. Kalau di PTPP cenderung untuk uptrend ya. Untuk saham ADI sendiri ya, untuk jangka menengah masih bisa dikatakan ini masih bergeraknya ya sideways ya, atau malah membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya. Jadi masih berkonsolidasi dengan range-nya cukup lebar ya ini ya. Ini dapat kita lihat pergerakan kemungkinan cat ya, ada potensi dia akan membentuk ascending besar kayak. Ya, seperti ini untuk jangka menengah ya. Nah, sedangkan untuk jangka pendeknya sendiri ya, ini dapat kita lihat trennya dia adalah downtrend ya untuk ya. Untuk ADI masih downtrend. Dan jangka pendek ya, jangka pendeknya ini uptrend ya. Dan sekarang sedang menguji dari downtrend channel bagian atas ya. Nah, ini juga sudah harga juga sudah break dari resisten jangka pendeknya di 600. Nah, tinggal menunggu stabil di atas moving average 20-nya dan menembus dari resisten yang merupakan downtrend channel juga ya. Dan potensinya dari ADI sendiri untuk lanjut naik ya bila berhasil menembus downtrend channelnya, yaitu menembus untuk menuju resisten berikutnya ya yang ada di 655 ya, sampai dengan atasnya ada di 695 ya. Nah, untuk volume sendiri ya, nah ini yang agak sedikit harus kita perhatikan ya, agak sedikit kurang bagus ya, karena volume masih belum naik ya, tidak seperti di PTPP ya, di mana dalam bulan Agustus ini terjadi peningkatan volume ya, ketika naik kenaikannya diiringi dengan volume ya. Nah, sedangkan di ADI sendiri ya, volume cenderung dia kecil ya dan flat ya. Nah, belum ada terjadi lonjakan volume ya yang dapat mendorong ADI bergerak naik lebih bagus ya, dan juga bisa menembus resistennya dengan mulus ya. Nah, kita akan tunggu untuk minggu depan ya. Semoga sudah bisa naik ya volume transaksinya, sehingga akan mendukung terjadinya perubahan tren yang lebih bagus di ADI ya. Nah, untuk MACD sendiri nampak kurang dorongan ya, ini akumulasinya kurang kuat ya, masih kurang strong ya, lebih strong di PTPP ya. Oke, sebelum kita akan lanjut ya untuk pembahasan sahamnya ya. Oke, ini saya akan coba ya menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, di mana nanti di dalam membership tersebut nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup dan channel Telegram ya. Nah, di mana salah satunya ya nanti ia akan mendapatkan rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka ataupun ketika market berjalan ya, bila ada saham yang potensial nanti akan diinfokan ya, nanti lengkap dengan chart analisa teknikalnya ya, dan juga untuk trading plan-nya ya, yang meliputi entry plan dan exit plan-nya ya. Oke. Dan juga nanti rekan-rekan boleh meminta merequest chart analisa teknikal suatu saham ya, selain saham yang direkomendasikan ya, dan juga bisa berdiskusi, konsultasi, dan menanyakan ya apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Oke. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas ya, bisa tanya-tanya ya melalui telepon ya atau WhatsApp ke nomor 0838 960 21213. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, kita akan coba melihat sektor yang lain ya. Ini sektor infrastruktur ya. Nah, itu akan melihat sarana menara Nusantara atau tower ya, di mana bulan Agustus ini menarik perhatian, namun
perhatian yang kurang positif ya, karena terjadi penurunan dengan volume yang besar ya. Nah, akhirnya benar ya, setelah penurunan pertama, hari pertama yang gap down ini ya, dengan volume yang sangat besar ya, akhirnya tower lanjut turun ya. Nah, di mana pada akhirnya ya, penurunan tower akhirnya tertahan di uptrend channel bagian bawahnya ya. Nah, di kisaran low-nya 1015 ya. Dan ini cukup oke ya, ini dapat kita lihat ya. Ini uptrend channel cukup valid ya. Di cita-cita 1 kali, 2 kali, dan akhirnya ketiga kali dites dan dia rebound ya. Nah, untuk tower ya, selama tower ini bisa bertahan ya di kisaran di atas 1050, masih cukup bagus ya untuk kedepannya ya, untuk bisa lanjut naik ya, menguji ke resisten berikutnya yang ada di 1095 ya, dengan potensi ya rewardnya nanti ke atas ini dia akan menutup gap di 1140, di sini gapnya, dan juga resistennya ya, yang merupakan all time high ya, ini adalah harga all time high ya, di 1180 ya. Nah, seperti kalau kita melihat volume ya, nah ini volumenya, nah ini terjadi volume besar ya di sini. Nah, dan kemudian cenderung turun ya. Nah, untuk konfirmasi reboundnya ya, kita tunggu candle yang naik ya, candle naik yang disertai volume yang cenderung naik ya, untuk konfirmasi perubahan tren ya, yang jangka pendek ini dia akan turun ya, dan downtrend jangka pendek untuk berubah beralih ke uptrend kembali. Nah, untuk MACD-nya sendiri dapat kita lihat tekanan jualnya sangat besar ya di sini ya. Dan ini masih akumnya masih lemah ya. Kita akan tunggu volume bisa kembali naik ya. Ini kan masih cenderung turun ya, masih kurang bagus ya. Kalau rekan-rekan ingin early masuk ya, sebelum dia benar-benar valid rebound ya, ini perhatikan ya, angka 1050 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham dari sektor basic ini ya, yaitu pabrik kertas Ciwi Kimia atau Tekim ya. Nah, dapat Tekim sendiri ya, ini dapat kita lihat untuk midterm ya, masih uptrend ya, dapat kita lihat higher high di sini, higher low ya, higher high lagi di sini, ya ini higher low lagi di sini, dan masih cukup bagus. Nah, namun kita harus perhatikan di sini mulai ternyata Tekim mulai terhambat ya, kenaikannya mulai tertahan ya di kisaran resisten yang ada di 7150 dan di 7425 ya. Nah, ini harus diperhatikan karena apabila terus berlanjut maka akan terjadi perubahan tren ya, yang sebelumnya uptrend bisa akan terjadi sideways lebih dulu ya. Dengan support yang harus dijaga di Tekim ya. Ini support pertama yang harus kita lihat yaitu ada di support pertama di 6700 ya. Nah, untuk saat ini kita lihat ya dalam 5 candle terakhir ya, terlihat Tekim berkonsolidasi ya di bawah resistennya ya yang kuat di 7150 dan terlihat masih cukup bagus ya karena bisa bertahan di atas moving average 20-nya ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah memiliki masih oke ya untuk coba di hold ya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum memiliki Tekim boleh coba ya, selama bisa bertahan di 6700 masih boleh dicoba untuk entry ya. Nah, ini kita lihat untuk uptrend channel-nya ya. Kita akan tunggu karena dikit lagi ya, mungkin dalam 2-3 hari trading lagi akan nyentuh ya di uptrend channel bagian bawah. Nah, kita harapkan udah bisa rebound ya. Nah, namun perhatikan juga ya, hati-hati juga apabila ternyata sideways ini berkelanjutan ya. Kalau berkelanjutan terlalu lama tentu kurang bagus ya untuk Tekim sendiri ya. Nah, sedangkan bila kita lihat volumenya sendiri ya. Nah, ini untuk kenaikan yang kali ini ya. Nah, kenaikan yang di sini di awal Agustus terlihat volume mulai naik lagi ya. Nah, karena kalau kenaikan yang diiringi volume biasanya selalu bagus ya. Nah, harus ini kita lihat ya, kenaikan ketika naik yang menguji resisten 7150, volumenya naik yang dapat kita lihat ini akumnya mulai oke naik ya. Nah,
Ketika mulai masalah terjadi ketika dia gagal ya. Gagal bertahan setelah berhasil menembus resisten 7150, namun dia gagal ya bertahan di atas resisten tersebut ya, dan kembali pelan-pelan perlahan dia turun ya. Nah, dapat kita lihat ketika turun ini, nah untung saja volume juga ikut turun ya, jadi masih oke ya. Nah, kita akan tunggu langkah berikutnya ya. Akankah volume kembali naik atau cenderung turun ya, atau flat ya. Nah, kalau flat, cenderung flat, dia akan potensi untuk sideways lebih dulu ya. Dan juga untuk tekanan jualnya juga diperhatikan apabila makin lama makin besar, kita harus perhatikan juga ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham dari sektor mining ya. Ini kita akan melihat saham Indika Energi ya, atau INDI ya. Nah, INDI sendiri ya, ini masih terlihat uptrend ya untuk jangka menengah, tapi di sini masih cukup uptrend ya. Dan dari jangka pendek pun juga masih uptrend ya, dan ini ada indikasi ya yang kurang begitu oke ya. Karena pola yang terjadi konsolidasinya ini arahnya dia akan membentuk rising wedge ya. Nah, ini agak sedikit menyempit ya, mulai pergerakannya mulai menyempit ya. Nah, ini harus mulai diperhatikan ya. Nah, dan dalam sekitar seminggu 2 minggu terakhir ini ya, ini dapat kita lihat pergerakannya cenderung bergerak sideways ya, di kisaran resistennya ya. Resisten utamanya yang ada di 1040 ya. Nah, kemarin ini tanggal 19 Agustus sudah mulai mencoba rebound kembali ya untuk naik, namun masih tekanan jual masih cukup kencang ya, jadi masih belum bisa mulus ya untuk ini. Coba kita lihat ya, di area di atas 1040 ini tekanan jual masih cukup besar ya. Nah, kita akan tunggu minggu depan ya, akankah bisa lolos ya. Nah, apabila lolos, ini ND akan menguji lagi ya resistennya yang ada di 1110 ya. Nah, apabila lolos, potensi lanjut menuju ke resisten di 1215 ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, ini dapat kita lihat kenaikan yang di Agustus ini. Nah, ini volume cukup oke ya, mulai trennya naik lagi. Nah, namun dapat kita lihat ini mulai konsolidasi ya. Konsolidasi volume turun masih wajar ya. Nah, kemarin volume naik lagi ya. Akan sangat lebih bagus lagi. Bila minggu depan volume kembali akan bisa naik lagi. Nah, pelan-pelan naik lagi. Nah, ini akan mendorong INDI bisa rebound naik lebih lanjut ya. Nah, dapat kita lihat sini, kita lihat MACD-nya turun ya ini ya. Nah, ini turun, kita turun lagi ya. Nah, kita perhatikan ini apa namanya. Nah, kita harapkan tekanan jualnya tidak lama makin tidak membesar ya. Karena di sini dapat kita lihat tekanan jual mulai besar ya. Ini kita lihat di sini. Dapat kita lihat kalau makin membesar dapat kita tunggu. Nah, hati-hati bila tekanannya bisa membesar lebih besar dari sini ya. Ini akan cukup bahaya, dan karena juga ini sudah mulai dekat dengan area uptrendnya ya. Hati-hati jika bila menembus di sini akan memperburuk keadaannya, memperburuk merubah tren yang terjadi di India ya, dan akan berubah menjadi downtrend jangka pendek atau sideways dulu ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Untuk bulan Agustus ini terlihat cukup oke ya. Selain pembukaan hari yang tanggal 3 ini ya, yang turun dalam ya.
Selain candle pertama ini ya yang turun dalam, tren dari IHSG cukup bagus ya, dimana candle naik lebih dominan ya daripada candle turun ya. Tadi itu salah satu ciri gampang melihat dari uptrend tidaknya ya suatu dari IHSG ya. Dan hal ini hampir sama ya dengan rally IHSG di akhir Mei sampai awal Juni ya, dimana cenderung candle naik nominasi ya. Nah, di sini juga kecil ya. Nah, untuk Agustus ini terlihat cukup oke karena kenaikannya juga diiringi dengan kenaikan dari sektor bank ya. Jadi sama ya dengan kenaikan yang terjadi di akhir Mei dan awal Juni ya. Dan untuk beberapa hari terakhir candle bursa ini ya, di 4 hari terakhir terlihat kenaikan dari IHSG mulai tertahan ya di resistennya ya di 5.278 ya. Ini kita lihat mulai tertahan. Nah, kita akan lihat lagi besok ya. Nah, kita harapkan rally ini masih berlanjut terus ya sampai akhir bulan ya, sampai tanggal 31 hari Senin 2 minggu lagi ya. Kita harapkan masih cenderung naik ya. Nah, potensinya untuk IHSG ya apabila lancar ya dan close-nya mampu bertahan di atas resisten 5278, potensinya yaitu menutup gap ya yang ada di 5498 ya. Nah, apabila IHSG ke depan malah gagal ya menembus kembali ke atas resisten 5278 ya, itu ada potensi dia akan bergerak sideways ya. Nah, namun ke depan terlihat masih cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu penentuannya yaitu 1-2 hari lagi ya minggu depan ini. Akankah bisa kembali ke atas 5278 atau tidak ya? Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Terima kasih.